warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di sesi video kali ini ya. Nah, sebelum wawancara kepada narasumber ataupun testimoni salawatnya saya tayangkan, sebelumnya saya ingin berpromosi dulu bagi teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Selawatin Aja ya. Ada 2 buku, ada yang jilid 1. Ini penulisnya saya sendiri ya. Ini buku yang jilid 2, jadi ada 2 jilid. Teman-teman bisa order, langsung saja order buku ini ke WA dengan nomor 0812 7716294. Silahkan diorder bukunya ke WA dengan nomor 0812 7716294. Dan buku ini bisa dikirimkan ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Saudi Arabia, dan insya Allah ke seluruh dunia bisa ya. Saya juga punya produk ini namanya tasbih digital yang charger. Nah, keunikan dari tasbih digital ini ya, ini kan yang punya saya ini kan model lama ya. Kalau yang ini dia dalam kondisi tidak terpakai pun dia angkanya muncul. Ini angka maksudnya adalah untuk menunjukkan jam, dan ini bisa disetting. Nanti bagaimana cara settingnya nanti saya akan bimbing kalau teman-teman sudah order ya. Saya akan kasih tutorialnya. Nah, ini ada cas charger listriknya, apa namanya, kabelnya. Teman-teman nanti bisa mencharger. Jadi ini harga yang sangat terjangkau dan insya Allah tahan lama, tahan bertahun-tahun ya. Dan saya sendiri menggunakan tasbih yang ini itu sudah lebih kurang hampir setahun, sudah tidak pernah diganti. Biasanya kalau saya pakai tasbih yang biasa itu paling sebulan 2 bulan sudah rusak dan saya harus order lagi, beli lagi gitu ya. Ya, silahkan diorder, dan ini pun bisa dikirimkan ke seluruh negara, kemanapun bisa insya Allah ya. Dan satu produk lagi yang luar biasa adalah saya punya air selawat. Ini cuma tempatnya saja ya, ini tidak ada airnya. Kemasannya seperti ini. Nanti saya packing dengan bubble wrap dan yang lain-lain. Ini adalah ukuran 2 kg ataupun 2 liter. Jadi teman-teman bisa beli berapapun, misalnya 5 liter, 10 liter, 20 liter, terserah. Nah, kalau pembeliannya di atas 3 liter ke atas itu biasanya saya akan mengirimnya menggunakan kargo karena ongkos kirimnya jauh lebih murah. Tapi kalau pembeliannya hanya 1 kg atau 2 kg, biasa saya mengirimkannya lewat JNT ataupun pengiriman biasa seperti Tiki dan sebagainya. Ya, jadi ini khasiatnya adalah ini air yang sudah saya bacakan salawat puluhan ribu kali ya. Saya bacakan salawat Jibril 10.000 ditambah dengan salawat-salawat yang lain termasuk salawat Maria, salawat Ibrahimiyah, dan saya tambahkan juga dengan bacaan ayat Al-Quran. Alhamdulillah, sepengalaman saya sudah mempromosikan air ini, alhamdulillah banyak sekali yang terbantu, dan alhamdulillah Allah kasih kesembuhan kepada mereka-mereka yang sudah mengkonsumsi air ini. Ya, jadi ada orang yang sudah ke rumah sakit bolak-balik kemana-mana berobat, belum juga diberikan kesembuhan, tapi alhamdulillah setelah minum air selawat dari saya, Allah kasih kesembuhan. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kalau teman-teman sudah lelah berobat dimanapun, belum Allah kasih kesembuhan juga, boleh berikhtiar dengan mencoba air selawat ini ya. Harganya terjangkau ya, tapi bukan murah-murah banget juga, tapi yang standar lah ya. Dan untuk semua penyakit itu berbeda-beda dosisnya ya. Ada yang dia 10 liter baru sembuh, ada yang cuma 2 liter saja pun sudah sembuh total. Jadi nanti boleh ditanyakan dosisnya ke saya pada saat order. Dan ini juga bisa dikirimkan ke luar negeri seperti Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan berbagai negara, karena sudah sering saya kirimkan. Oke teman-teman, saya tunggu ordernya. Silahkan order apapun, mau mulai baik dari air selawat, buku selawat, ataupun tasbih, silahkan diorder. Ayo kita saksikan kisah keajaiban salawat yang berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Elianti, apa kabar? Alhamdulillah baik Ustadz. Oke, tadi kemarin waktu di chat katanya ada kisah keajaiban yang mau diceritakan. Boleh, silahkan diceritakan, Mbak. Iya, kemarin kan saya sempat jual rumah Ustadz gara-gara terlilit hutang. Oke.
rumah saya yang di kampung. Sekarang kan kami udah pindah ke, berarti pas kami disuruh keluar waktu itu kan Sebentar. saya tahun 2022. Ya, kalau sebentar Mbak, Mbak Eli, kalau mungkin saya sudah tahu ceritanya, cuma kan kalau seperti ini kan nanti teman-teman yang melihat videonya kan bingung ini misalnya gimana itu kan dia nggak tahu kan, jadi tolong diceritakan secara singkat aja dari awal gimana kronologisnya gitu. Kronologis gimana ya Ustadz? Iya maksudnya kan katanya dulu Mbak pernah tinggal di sebuah rumah yang mana rumah itu kayaknya disuruh tinggal aja gitu ya, gimana ceritanya? Oh ya yang dulu ya. Oh ya dari pertama berarti Ustaz ya. Oke. Berarti waktu pertama kami kan di rumah yang lama, rumah ibu saya. Saya kan belum ada rumah waktu itu Ustaz. Habis itu saya akan jual rumah itu, lalu dikasih tinggal sama yang pembeli itu, dikasih tinggal saya setahun. Itu cuma-cuma tanpa ada sewa. Oke, terus? Ya, itu udah satu keajaiban bagi kami kan. Habis itu pas tahun 2023 kami minta sewa waktu itu. 2024. Kami kan 2023 bulan 12 disuruh keluar. Oke. Karena udah tahun. Oke. Saya jual rumah kan 2022. Jadi disuruh tinggal 2023 berarti itu setahun. Oke. Ya, habis itu 2024 kami kan harus keluar. Tanggal 1-nya. Habis itu saya minta sewa lah lagi sama yang beli rumah ini, rumah saya nggak dikasih, katanya mau duduk sendiri. Habis itu mau tinggal sendiri di rumah itu kan. Habis itu ya udah kami disuruh keluar. Kami ikhlaskan semua, saya, orang tua saya keluar dari rumah. Alhamdulillah tanggal 25 waktu itu saya berdoa, ya Allah, kalau misalnya saya harus keluar dari rumah ini, tolong beri keajaiban buat saya, kemana saya harus pergi setelah ini. Habis itu akhir bulan saya harus menjawab rencana kan kami balik lagi Ustaz rumah itu. Mau beli sama yang beli rumah. Ya, habis itu nggak jadi beli karena pertama mereka kan bilang yang beli rumah kemarin bilang bisa nyicil belinya. Cuman pas akhir tahun 2023 ini entah kayak mana, mungkin ada berita dari orang atau hasut dari apa, itu kita nggak tahu Ustaz ya. Kita khusus aja nggak dikasih apa-apa lagi, saya nggak boleh nyicil lagi. Pokoknya saya harus beli cash rumahnya. Kalau saya mau rumah saya kembali, saya harus beli cash 270. Dia beli sama saya waktu itu cuma 150 dengan catatan saya bisa membeli kembali rumah itu. Waktu itu kami ya kalau misalnya bisa beli kembali kan nggak apa-apa Ustadz, saya pikir ya kan, saya beli 150 nanti saya bisa nyicil juga beli kembali rumah itu. Cuman pas endingnya ya udah kayak gitu Ustadz, dia nggak kasih beli lagi rumahnya, boleh beli kalau saya kasih uang cash buat dia 270 juta cash. Padahal dia beli sama saya dulu nyicil. Karena kan kami waktu itu karena ada orang saya harus membayar hutang kan, jadi nggak apa-apa, saya bisa bilang sama orang yang saya hutang tunggu dikirim uang gitu. Jadi udah ada temponya lah kan, udah ada pegangan orangnya.
makanya nggak diteror lagi orang-orang yang masih ada, yang saya ada utang sama saya kan. Oke. Habis itu kami tanggal 25 Bulan ini ya? Tanggal 25 bulan berapa? bulan 12 25 bulan 12 tahun 2023 suami pulang, karena suami kan di tempat beliau di sini, dia kerja di kota di sini. Oke. Nggak kami tinggal saya tinggal sama orang tua di sana di kampung. Suami kerja di sini, paling pulang seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu aja. Habis itu pas suami pulang, dibilang sama suami, ada yang kasih rumah, bosnya bilang ada rumah, kalau mau bawa aja pulang orang ini kemari, di sini ada rumah. Pasnya bos suami saya kan ada buat rumah-rumah KPR kayak gini, Ustaz. Alhamdulillah kami dikasih rumah, itu bulanan kami nyicil ke bank. Jadi gimana rumah itu ada yang menawarkan atau gimana? Ya dikasih sama bos suami saya kan, dia kan ada buat rumah-rumah KPR kayak gitu, Ustaz. Okay. Jadi suami bilang sama bosnya, dia nggak ada rumah lagi, nggak ada tempat tinggal. Habis itu disuruh aja pulang kemari, di sini ada rumah, ambil aja. Ya udah, padahal kami kan suami kerja nggak bukan PNS, bukan apa kan. Cuma alhamdulillah ada kasih rumah ini satu. Oh gitu. Tapi masih menyicil tiap bulan ya? Baru bulan kemarin saya nyicil, Ustaz. Mahal biaya per bulannya? Per bulannya berarti 1.200.000, Ustaz. Oke. Selama berapa lama itu begitu nyicil? 15 tahun. Oke, tapi ya setidaknya sudah adalah anunya ya, tempat gambaran, udah bantuan Allah gitu kan? Ya, pokoknya begitu kami hilang rumah itu, Ustaz, alhamdulillah langsung ada yang menawarkan rumah ini. Bukan menawarkan, emang dikasih terus. Padahal kan dah tahu kami cuman kerjanya nggak cuman itu aja, nggak ada yang lain ya kan. Cuman dipercayakan. Ya udah ambil aja, bawa aja pulang anak istri semua kemari. Lagian suami juga kerja di sini, jadi nggak repot-repot lagi pulang bolak-balik sana kampung kan. Oh jadi pindah kota dari yang rumah sebelumnya tuh beda kota dengan yang ini? Iya, Ustaz. Ini kota Luxmawe, kalau saya di sana di kampung lah sana. Oh begitu. Kalau ini udah termasuk kota Luxmawe. Jadi barang-barang di rumah yang lama kan sebelumnya kan banyak tuh, bingung banyak juga ya, banyak diangkut ke sana gitu. Oh ya subhanallah, Ustaz. Luar biasa banyaknya, cuman alhamdulillah kemarin saya juga bingung sama suami waktu pengangkutan barang itu, Ustaz. Alhamdulillah ada kawan suami yang nggak perlu kami bayar, Ustadz. Itu pun satu keajaiban Allah ya, Ustadz ya. Biasa kalau misalnya kita mau angkut barang itu harus ada uang lah 2 juta, 3 juta, karena banyak barangnya, Ustadz. Okay. Entah berapa itu dua kali pengangkutan kemarin, entah tiga kali karena banyak kan barangnya. Habis itu alhamdulillah kawan-kawan suami nggak mau dibayar. Nggak mau dibayar. Nggak mau. Ya, mobilnya pun mobil bos suami saya kan, diminta izin buat angkut barang, ya udah ambil aja. Cuman kami isi minyak, entah waktu itu isi minyak aja entah 100, buat kawan-kawannya cuma kami kasih 50.000 seorang. Alhamdulillah tuh, Ustadz. Padahal saya waktu itu udah simpan uang lah, karena nggak mungkin kan kita suruh orang aja, cuman dibilang sama orang ini nggak usah, nggak apa-apa.
Masya Allah. Nggak diambil uang lah sama kawan-kawannya. Ini pengangkutan ke rumah baru ini lagi. Kemarin kami sempat sewa rumah juga Ustadz, karena rumah ini belum siap kan. Sewa rumah di tempat yang lama, di kota yang sebelumnya, atau yang di tempat yang kota yang baru ini, di Sumawe? Di kota yang baru semua ini, karena kan belum siap rumah yang KPR ini kan belum siap kemarin, karena ada sedikit ini hal yang tidak menyenangkan lah. Pokoknya kami harus sewa rumah kemarin 6 bulan. Per bulannya ini baru bulan pertama kami di sini. Per bulannya Mbak sewa berapa waktu itu? Sewa rumahnya? Biasa rumah itu disewakan 2 juta 2 juta per kamar kalau di sini Ustaz, karena di sini kan banyak anak kuliah Unimal. Jadi kan rumahnya mahal-mahal. Cuma rumah itu alhamdulillah kami sewa cuma 1,5 juta, bisa 2 rumah. Biasa di sini 5 juta kalau 1 kamar 1 tahun gitu kan. Cuma kami kan bulan kemarin ambil. Per bulan kami bayarnya. Ibu Elin itu suaminya bekerja kan? Terus Mbak Elin itu masih aktif menjahit juga? Alhamdulillah masih Ustaz, cuman kan kami lagi di tempat baru, belum ada yang kenal lah Ustaz. Gitu. Nah waktu Mbak kan waktu di rumah yang lama itu menjelang mau diusir, mau pindah itu kan pasti agak bingung kan? Itu amalan-amalan seperti apa yang Mbak lakukan waktu itu? Waktu itu cuman saya seperti kita bilang, waktu itu pasrah aja. Alhamdulillah waktu itu saya amalkan sholawat Jibril 25.000 kali Ustaz. Itu apakah Mbak bangun tahajud atau bagaimana mengamalkannya? Ya alhamdulillah tahajud tiap malam, saya dan ibu saya tahajud Ustaz. Masya Allah. Saya nggak mau pikir apa-apa lagi. Cuman yang ada di pikiran saya selawat aja. Yang membuat hati saya tenang itu aja Ustaz. Saya pasti selalu 25.000 kali, seperti Ustaz bilang 25.000 itu aja di pikiran saya Ustaz. Oke, kalau hal-hal kecil misalnya tentang makanan, tentang uang gitu, itu bagaimana dipermudah yang Mbak rasakan? Alhamdulillah Ustaz, waktu itu kami dalam setahun waktu dikasih tinggal di rumah lama itu, waktu itu kami emang gak ada uang Ustaz. Suami pun belum dikontrak kerja waktu itu kan. Nggak ada uang, cuman alhamdulillah tiap hari makanan ada aja yang ngasih, tetangga, saudara ada aja Ustaz. Masya Allah. Makanan seperti ngantar nasi gitu atau ngantar gimana? Kadang-kadang ada yang mengantar kuah. Kalau nasi kan kalau misalnya nggak ada beras, adalah yang ngasih. Itulah saudara nanti ngasih beras ke rumah. Ada yang kasih kuah. Kadang-kadang siang nggak ada kuah kami Ustaz makan, nggak ada lauk apa-apa. Alhamdulillah pas waktu makan, alhamdulillah selalu ada Ustaz. Kalau sekarang ini sudah mulai membaik Bu ya ekonominya ya? Ya alhamdulillah Ustaz. Kemarin yang saya bilang ada hadiah-hadiah kecil dari Allah itu, pas kami mau pindah kemarin Ustaz, masih ada takut-takutnya juga karena kami masih ada ini utang sama cicit suami saya. Waktu itu kan 50 juta. Pas Idul Fitri kami pindah ke kota ini, berarti awal Ramadan lah Ustaz, kami udah di sini dari kota Luxembourg ini. Habis itu waktu itu kami takut juga
karena beliau juga mau naik haji, juga disuruh usahakan uangnya 50 juta, segeralah kalau bisa gitu kan. Alhamdulillah waktu itu Ustaz, megang ya, hari megang. Saya emang dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan Idul Fitri, betul-betul Idul Fitri, kami bisa merasakan kemenangan. Mudah-mudahan ada keajaiban. Alhamdulillah, hari megang Ustaz, kami bisa menyelesaikan utang 50 juta itu cash Ustaz. Hari apa? Hari megang tuh apa sih Bu? Saya nggak ngerti. Apa hari megang? Hari megang Idul Fitri Ustaz. Hari raya gitu ya? Ya, hari raya Fitri. Iya. Hari megangnya kan kami selesaikan. Itu 50 utangnya. juta bagaimana ceritanya kok bisa ada? Alhamdulillah Ustaz, ada yang kasih Ustaz. Kebetulan kan adik saya kan kerja Ustaz, di ini di perusahaan asing. Alhamdulillah uangnya langsung ditransfer. Kata mama saya waktu itu, dia padahal mau beli kereta waktu itu Ustaz. Jadi dibilang mama saya, kita selesaikan ini dulu, jangan beli kereta dulu. Alhamdulillah adik saya pun langsung kirim uangnya 50 juta itu. Alhamdulillah langsung cash kami bayar. Kami pun seperti terbebas lah Ustadz dari beban. Karena kami waktu itu takut juga Ustaz, pas tinggal situ, kalau misalnya beliau padahal mau jenguk kami gitu kan, kita yang namanya orang berutang Ustaz rasa nggak enak kalau beliau datang kan, takut ditagih gitu. Iya, itu uang 50 juta dikasih gitu aja atau Mbak juga nyicil sama adiknya atau gimana? Enggak apa-apa Ustaz, dikasih aja. Karena kan saya kakaknya. Oh gitu. Berarti ya dikasih aja pokoknya saya kan cuma sama adik Ustaz. Enggak rame kami. Saya cuma satu bersaudara. Oh gitu, Masya Allah. Luar biasa. Jadi ya. Ya alhamdulillah adik saya langsung transfer 50 juta. Alhamdulillah kami selesai dengan cicit suami saya. Habis itu habis hari raya Idul Fitri, alhamdulillah adik saya pun bisa beli PCX Ustadz dengan harga cash. Alhamdulillah juga, itulah termasuk hadiah kecil dari Allah ya waktu itu Ustadz. Masya Allah. Itulah yang digambar itu Ustadz, yang saya kirim foto ke Ustadz, kan ada yang di depan rumah. Itulah kereta baru kami. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa Bu. Semoga cerita Ibu bisa menjadi inspirasi ya untuk teman-teman yang mendengarkan. Ya, amin, amin Ustaz. Ketika waktu itu emang waktu Ustadz bilang pasrahkan aja, disitulah semangat saya Ustadz. Waktu Ustadz bilang pasrahkan aja Bu, pasrahkan aja, Allah pasti ada jalan terbaik. Waktu itu kan kami emang down kali Ustadz. Iya. Cuma alhamdulillah Ustadz memotivasi saya. Iya. Ya emang. Iya Ustaz. Memang begitu. Kadang-kadang kan kita sudah merasa semua kita sudah lakukan, salawat sudah, sholat sudah, puasa sudah semua dilakukan, tapi kita belum datang lagi nampak pertolongan Allah. Jadi ya kita gak ada pilihan lain, cuma pasrah saja lagi, kan gitu. Benar Ustaz. Ya sekarang kan kami baru bisa merasakan Ustaz, kenapa Allah mengirim kami kemari. Habis itu kenapa kami udah ke sini. Sekarang kami baru bisa merasakan lebih baik di sini rupanya kami. Kalau di sana daripada mendengar omongan orang, nyinyiran orang, yang ada kami tambah drop, ibu saya juga tambah drop.
kesehatannya alhamdulillah sampai di sini ibu saya juga udah bisa makan seperti dulu. Alhamdulillah sehat, udah sehat lah. Kalau dulu Ustadz di sana sekali dengar orang ngomong, sekali asam lambungnya naik, kan saya juga yang repot Ustadz. Oh begitu. Kalau di sini tetangganya baik-baik ya? Alhamdulillah sekarang suami pun lebih karena selalu bersama suami sekarang Ustaz kan. Alhamdulillah kemarin sempat kami waktu di sana waktu saya terlilit utang juga sempat keluarga suami suruh ceraikan saya Ustaz. Oh, gitu. Kan pernah saya ceritakan waktu itu. Oh, saya lupa itu. Alhamdulillah sekarang udah kembali seperti dulu lah Ustaz. Keluarga suami pun udah menganggap nggak ada apa-apa gitu lagi. Kemarin waktu saya buat acara syukuran pulang ke rumah baru pun alhamdulillah mereka semua hadir dan biasa aja, udah kayaknya udah melupakan, udahlah yang berlalu udah berlalu gitu, nggak lagi di ini, saya udah enak lah sekarang. Kalau dulu saya takut. Masya Allah. Oke, Pak Ilianti, terima kasih banyak loh sudah mau bercerita di sini. Alhamdulillah, sama-sama Ustadz. Ustadz pun saya banyak terima kasih sama Ustadz karena udah di saat saya drop Ustadz ada untuk menyemangati saya dan selalu memberi harapan kepada saya. Alhamdulillah. Iya, Mbak Elianti masih aktif ikut salat berjamaah di grup? Alhamdulillah kalau sempat ada Ustadz saya masuk. Oke. Karena sekarang lagi sibuk-sibuk saya ini, kemarin baru siap saya beres-beres rumah juga. Tempat yang baru ini susah Ustadz, dingin kali, kadang-kadang susah bangunnya. Oh gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Ini pun belum berani Ustadz karena kan baru sendiri saya tinggal di sini. Kalau keluar kalau mau wudhu jam-jam 3 harus keluar. Banyak anjing-anjing juga di sini. Oh begitu, ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada rezeki mau buat belakang dulu sedikit lagi biar enak biar enak nanti kalau misalnya bangun malam-malam nggak takut kan, karena saya masih sendiri di sini Ustadz di rumah ini, masih di komplek ini. Oh sendiri maksudnya belum ada tetangga gitu? Belum ada tetangga, makanya masih takut-takut kalau keluar. Oh gitu. Ya masih sendirilah karena di pegunungan juga di sini kan, jauh dari kebisingan kota juga. Oke. Oke lah, Mbak Elianti makasih banyak ya sudah bercerita ya. Doain Ustadz biar kami bisa cepat itu buat rumah renovasi rumahnya lagi ke belakang biar nanti bisa ikut selawat jamaahnya lagi tahajud kayak biasa Ustadz. Iya. Karena ini masih baru-baru di sini kan juga masih kayak tamu kita kan, apalagi masih sendiri saya di sini tinggalnya. Iya. Sama keluarga. Semoga dimudahkan Allah ya. Dan mudah-mudahan ada lagi KJB yang lain bisa testimoni lagi di lain waktu. Insya Allah pasti Ustadz. Oke. Kalau begitu saya tutup dulu Bu ya teleponnya ya. Baik Ustadz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kisah Ibu Elianti ya. Ibu Elianti ini adalah salah satu peserta grup saya di grup Salawat Berjamaah. Memang kalau para peserta grup ya, kalau mereka ada unek-unek, ada sesuatu hal yang ingin curhat atau yang disampaikan atau yang ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya. Itu insya Allah akan saya respon. Tapi kalau mungkin bukan peserta grup, ya agak susah saya membagi waktu ya. Jadi memang saya lebih mengutamakan para peserta grup. Kalau bertanya saya akan utamakan menjawabnya. Tapi kalau seandainya teman-teman juga ingin konsultasi dengan saya siapapun dan dimanapun ya,
pastikan Anda sudah masuk grup dulu. Di grup salat berjamaah masih ada kuota. Silakan Anda masuk, tapi syaratnya membayar biaya pendaftaran ya. Silakan daftarkan diri Anda ke WA dengan nomor 0812 771 6294. Oke, Ibu Elianti ini luar biasa. Dalam kebingungan beliau beramal soleh yang banyak salawat, takut diusir dari rumahnya yang sebelumnya. Tapi saya menyemangati terus, saya bilang pasrah. Pokoknya kalau kita sudah melakukan semua amal, salawat sudah, sedekah sudah, tahajud sudah, puasa sudah, semua kita sudah lakukan. Tapi kemudian ternyata Allah belum menampakkan pertolongannya. Kalau sudah begitu, ya sudah, tetap melakukan amal, tapi dengan memasrahkan diri kepada Allah. Ya Allah, terserah Engkau. Aku seandainya Engkau matikan aku, Engkau bunuh aku mati dalam kondisi seperti ini, aku pasrah ya Allah, aku ikhlas. Ya gitu. Biasanya kalau sudah kita di titik pasrah yang nol, ya sudah memang menolkan semuanya, ya disitulah Allah akan mendatangkan pertolongannya. Oke, teman-teman, bagi Anda yang ingin kisah-kisah keajaiban salawatnya ditayangkan di channel YouTube saya ini, silakan kirimkan testimoni Anda, kirimkan kisah salawat Anda, kisah keberkahan salawat yang Anda rasakan ke WA dengan nomor 0812 771 6294. Silakan Anda kirimkan kisah-kisah keajaiban salawat Anda ke WA dengan nomor 0812 771 6294. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.